Oke, selamat malam teman-teman semua. Halo. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di Sabda Youth. Ya, aku tentunya nggak akan sendirian. Akan ada beberapa teman-temanku yang akan join. Aku invite terlebih dahulu. Nah, nanti sembari menunggu teman-teman silahkan banget untuk share link, share link ini. Terus nanti juga ketika kami diskusi, ikut ngobrol juga dengan kami. Nah, ini sudah hadir Mika. Halo Kak Rey, Aku kelihatan aman. aman Kak Rey? Oke, nice. Kita invite dulu Bu satu lagi Bu Yulia yang sudah tidak asing tentunya. Nanti kenalan ya Mika dengan teman-teman, tapi nanti aja Hmm. kalau sudah hadir semua. Oke, teman-teman, topik kita malam hari ini menarik ya tentunya. Bisa teman-teman lihat di kiri atas, yaitu topik malam hari ini, Digital World for Digital Generation. Ini Bu Yulia sudah hadir, 4 frame teman-teman. Ya, nah teman-teman, kita kan berada di bulan November ya, memang bulan yang seru gitu. Selain karena aku bentar lagi ulang tahun, bukan ya? Ya, Waduh. bukan. Karena ada Hari Pahlawan yang kita juga sempat diskusikan waktu minggu lalu, ya kan? Beberapa minggu lalu kita sempat diskusikan tentang kepahlawanan dan juga ada Hari Alkitab Internasional. Nah, mungkin teman-teman di rumah baru tahu nih kalau ada hari khusus untuk kita merayakan Alkitab. Malam hari ini Ya, untuk menyambut Hari Alkitab Internasional, kita Sabdayut akan mengangkat satu topik yaitu Digital World for Digital Generation. Nah, menarik ya teman-teman. Oke, sebelum kita diskusi nih teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Kak Ros boleh berdoa? oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat waktu yang diberikan bagi setiap kami Tuhan. Sabda Youth, mari Bapak Engkau tolong setiap kami Tuhan, diskusi kami pada malam hari ini Tuhan. Ampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami jaringan yang baik Tuhan, berikan kami cuaca yang baik pula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sharing kami, diskusi kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami minta Tuhan yang bertata atas diskusi kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama anaknya Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Nah, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini, teman-teman, aku mau tanya ke teman-teman semua nih. Ada yang tahu nggak tentang Hari Alkitab Internasional? Soalnya, jujur aja, aku belum tahu banyak. Ya, ketika cari-cari, tahuku hanya sedikit gitu. Kalau ada yang tahu banyak, atau kita bagi-bagi porsi, boleh, silakan. Teman-teman kasih info dong ke teman-teman di rumah juga. Ya. Ya, jadi Hari Alkitab Internasional adalah hari di mana kita mengucap syukur nih atas kepada Tuhan atas firman-Nya yang telah memandu kita, memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan nih selama berada di dunia ini. Ya, dan juga di Hari Alkitab Nasional itu kita bisa lakukan, kita baca firman-Nya, kita juga bisa menyebarkan firman-Nya, dan juga kita bisa berdoa nih supaya firman-Nya dapat tersampaikan pada saudara-saudara kita yang sebenarnya membutuhkan tapi belum terjangkau. Ya. Ya, ya menurutku hebat ya, maksudnya kita kadang nggak nyangka, bukan nggak nyangka, kadang kita nggak kepikir ya betapa berharganya Alkitab itu. Jadi kalau ada hari khusus yang didedikasikan untuk mengingat tentang Alkitab dan bagaimana kita menghargai Alkitab, aku pikir keren sih. Cuman ini internasional ya, Indonesia nggak punya jelasnya. Nah, aku ya Ya, dan teman-teman. mungkin Oh, ya. dari Boleh, silakan Karo. setiap negara juga punya tanggal yang masing-masing mereka merayakan hari Alkitab itu sendiri ya. Tapi kita bersyukur ya ada satu hari, ada satu momen di mana kita sama-sama diingatkan ya untuk bahwa Alkitab itu betapa pentingnya dalam kehidupan setiap kita. Ya, oke. Nah, berarti kan ini satu perayaan untuk reminder, untuk pengingat bagi kita gitu. Kalau sebetulnya
hari Alkitab tuh hari penting. Tapi aku juga sempat membaca kalau ini tuh dirayakan setelah Thanksgiving gitu. Kalau tahun lalu kalau teman-teman ingat, kita sempat bahas juga Thanksgiving gitu. Jadi boleh dicek juga nih, di scroll ke bawah postingan tahun lalu. Tapi aku penasaran gitu, apa sih yang melatar belakangi gitu Hari Alkitab Internasional dan kaitannya apalagi dengan Thanksgiving ini? Ada yang tahu teman-teman mungkin? Ya, nggak ada yang tahu. Oke, silakan Bu Yulia nih angkat tangan tadi. Iya, kayaknya sebenarnya sudah lama banget ya. Ada seorang presiden Amerika yang memang punya penghargaan yang sangat tinggi terhadap Alkitab, Roosevelt, presiden Amerika, nggak tahu yang keberapa ya, tapi kira-kira tahun 1941 sebelum Perang Dunia Kedua, dan dia menetapkan satu hari memang untuk merayakan Hari Alkitab karena ada begitu banyak penderitaan pada saat itu, ada banyak kesengsaraan, ada banyak orang yang sangat stres, dan saat itu mereka sangat menghargai keberadaan Alkitab karena memberikan kayak tadi Michael bilang, memberi kekuatan kepada orang-orang yang saat itu kehilangan keluarga, suasana ekonomi yang hancur karena perang dunia dan lain-lain gitu ya, sehingga mereka sangat menghargai bahwa kalau saat itu tidak ada Alkitab, mungkin hidup mereka sungguh sangat sengsara, tapi mereka sangat dikuatkan dan sangat di-encourage lah gitu, sehingga mereka karena itu Presiden Roosevelt menetapkan satu hari untuk merayakan. Terus habis itu hilang kayaknya. Terus baru ada lagi setelah tahun berapa aku lupa. Tapi baru-baru ini kayaknya ini ulang tahun yang ke-11 tahun ini, setelah ditetapkan kembali adanya Hari Alkitab Internasional. Ya. Ya. Ini ada satu komentar nih dari Kak Kezia 1121. Ini komentarnya menarik nih, walaupun bahasa Inggris ya. Encourage everyone to read the Bible and raise awareness of the Bible's importance. Sorry nih kalau saya salah sebut, salah pengucapan. And relevance to our nation as a whole, as well as in the life of individuals. Yang aku tangkap sih artinya mengingatkan kepada semua kita kalau Alkitab ini penting dan harusnya menjadi pedoman gitu, atau menjadi pengingat untuk kita, menjadi awareness itu hati-hati gitu, semacam itu. Kesadaran. Nah, kesadaran. Kesadaran akan pentingnya Alkitab. Nah, itu, dan relevansinya dengan negara kita yang penting. Oke, dan hidup setiap masing-masing. Tadi Mika angkat tangan, silakan. Iya. Jadi berarti kita sangat beruntung ya. Itu Bu Ilya bilang ke-11 ya. Kita sangat beruntung kita memiliki Bible, kita bisa membaca Bible, dan kita bisa merayakan Hari Bible Internasional ini. Yang dimana saudara-saudara lain, umat-umat yang lain belum tentu bisa. Ya. Karena ada keterbatasan tertentu. Ya, betul. Kita sangat beruntung banget punya Alkitab. Terkhusus bahasa Indonesia tuh, sejarahnya Alkitab bahasa Indonesia tuh luar biasa loh, karena sejak tahun 1629 Indonesia tuh sudah punya Alkitab loh, walaupun cuplian dari kitab Injil. Jadi Indonesia tuh punya sejarah Alkitab yang sangat tua dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Indonesia tuh negara yang paling kaya memiliki Alkitab dan juga versi-versi Alkitab. Jadi kita sangat beruntung, betul banget Michael, kita sangat beruntung ya. Ya. Berarti bagusnya Indonesia nih punya Hari Alkitab sendiri nih. Iya. Kayaknya pernah ada deh. Ayo. Aku sendiri kayaknya pernah ada. Ya. Ya. Halo Ros, aku nggak bisa lihat kamu dan nggak dengar suaramu nih. Iya Bu. Ya, mau nambahin?
Itu tadi yang Kak Mika bilang ya, kita sangat bersyukur dengan untuk Indonesia sendiri. Itu tadi yang Ibu Yulia bilang, dengan sudah adanya terjemahan dan Indonesianya sudah ada, bahasa Indonesianya itu sangat sangat membantu untuk kita sendiri dalam membaca Alkitab itu, dan sangat penting ya buat pribadi kita untuk membaca Alkitab itu sendiri. Ya, betul. Aku nggak tahu seberapa banyak kalian sudah belajar tentang sejarah Alkitab, khususnya Alkitab Indonesia. Nah itu menarik karena Ini nih. Alkitab punya kayaknya sejarah yang panjang, bukan hanya Indonesia. Kalau kita lebih luas lagi, bahkan kalau mau ditarik mundur kayaknya panjang sekali. Dan prosesnya lama, dan dari perjanjian lama ke perjanjian baru pun punya jangka waktu gitu. Jadi sangat panjang sih penulisan Alkitab itu. Iya, Ya, sangat butuh waktu bertahun lah. ya. Nah, tapi jadi penasaran nih teman-teman, gimana sih sebetulnya, menarik kalau kita bahas ya, bagaimana sih Alkitab ditulis gitu pada mungkin masa lalu dan hingga sampai zaman sekarang kita terima cetakannya itu, gimana sih, ada sejarahnya nggak sih? Ya. Siapa mau jawab nih ya? Sabda punya situs namanya Sejarah Alkitab Indonesia. Jadi kalau nanti ada waktu, kalau ada waktu silahkan jalan-jalan ke situs Sejarah Alkitab Indonesia. Itu sejarahnya panjang banget gitu ya. Tetapi itu Sejarah Alkitab Indonesia ya. Tetapi kalau yang tadi Ray bilang, mungkin tanya tentang sejarah Alkitab asal usulnya gitu, bagaimana Alkitab ditulis. Nah, itu sejarah lebih panjang lagi. Kalian tahu nggak usia Alkitab sekarang sudah berapa tahun? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Berapa tahun ini ya? Yo, aku takut salah lagi. Teman-teman, ada yang tahu? Teman-teman di rumah boleh jawab nih, berapa tahun nih kira-kira? Sekarang aja 2014, terus sebelum Masehi ada 1000-an mungkin, berarti ya 3000-an mungkin. Ribuan tahun ke atas paling. Waduh. Teman-teman yang di rumah nih, boleh banget share ini. Iya, ini Nika, sekarang 2024 kan? Oh iya, 2024. Nah, tinggal ditambah. Nah, jelas saat itu sudah ada perjanjian lama, karena kan itu berarti Tuhan Yesus lahir ya tahun 1. Tahun 0 ada nggak sih tahun 0? Tahun 1 kan Tuhan Yesus sudah lahir. Terus Tuhan Yesus mati kan tahun 33. Yang jelas pada waktu Tuhan Yesus hidup, seluruh Alkitab perjanjian lama sudah ada. Baru kemudian perjanjian baru, gitu kan? Berarti usia perjanjian lama itu udah berapa? Kemungkinan besar 4000 tahun. Ya. Lebih panjang lagi. Tapi itu ya dahsyatnya teman-teman ya. 4000 tahun bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang, tapi bisa bertahan, dilestarikan sampai sekarang. Perjanjian lama tidak hilang, perjanjian baru masih bahkan sangat nyambung dengan perjanjian lama gitu. Bahkan kalau Alkitab katakan kan itu penggenapan gitu, sering kalau kita dapatkan ya. Nah, jadi Alkitab itu meskipun dimakan usia, dalam artian sudah bertahun-tahun, ribuan tahun, tapi dahsyatnya Tuhan kita masih menjaganya dengan cara-cara yang luar biasa. Teman-teman boleh kasih tahu juga nih cara-cara Tuhan, salah satunya apa aja gitu-gitu yang teman-teman tahu. Apa sih cara Tuhan menjaga Alkitab ini untuk terus dapat ada sampai sekarang? Silakan, Kak Mika tadi angkat tangan tuh. Iya. Ya, jadi perkembangan Alkitab ini kan awalnya dari mulut ke mulut ya, dari waktu itu masih belum ada tulis menulis ya, jadi dari mulut lalu berkembang lagi waktu udah ada media tulis bisa ditulis. Kemudian juga waktu itu ketika ada mesin cetak nih. Nah, ketika ada mesin cetak itu Alkitab itu mulai dicetak dan mulai menyebar ke banyak tempat.
juga ya sekarang kita kenal ya Alkitab sudah bentuknya sudah di HP ya, sudah digital, nggak perlu kemana-mana menggotong Alkitab fisik gitu ya. Kita udah bisa akses dari HP, bahkan kalau nggak punya aplikasinya ada website untuk Alkitab itu. Bahkan ada Alkitab audio untuk yang keterbatasan melihat. Dan pembentukan Alkitab sendiri ini, oh ya, Ya, terus aja, terus Lanjut. aja. dan Lanjutkan. pembentukan Alkitab sendiri ini nggak main-main ya. Penulisannya Lanjutkan, pokoknya sendiri, nanti habis Michael aku. penulisannya sendiri, mohon maaf kalau koreksi kalau salah, sekitar 1.500 tahun ya. Untuk penulisannya sendiri, bahkan itu belum kanonisasiannya sekitar 1.800-an. Dan selama itu berarti kan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam proses pembentukan Alkitab itu sendiri. Ya, aku tadi mau tanya sih sambil tadi Michael ngomong jadi keinget apa bentuk Alkitab yang pertama kali ada? Bentuknya berubah seperti apa? Tadi Michael kan taunya digital nih, sudah baru ya. Maksudnya pertama kali Alkitab ada dalam bentuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk, kalau menurut yang saya baca itu kan dalam bentuk yang kayak masih tadi yang dibilang Kak Mika tadi kan dibilang masih bentuk lisan, terus nanti tulisan. Kalau sama ya, saya sama Mika ini tahunya bahwa Alkitab itu dalam bentuk buku, dalam bentuk digital itu tadi. Tapi dulunya itu juga jadi saya bertanya nih. Jadi apa juga di kepala saya, dulu dalam bentuk apa ya itu ya? Apakah itu dalam bentuk batu atau apapun itu gitu. Oh, betul. Kamu sendiri udah jawab tuh, Ros. Dalam bentuk tablet. Tablet tapi bukan tablet komputer ya. Tablet bahasa Inggris itu artinya loh batu. Pertama kali, itu dia. ya, pertama kali Alkitab ditulis itu di atas batu. Betul. Siapa yang nulis, ayo? Pertanyaan lanjutan. Allah sendiri. Allah sendiri. Nah, betul, Allah sendiri yang menuliskan di atas batu, yaitu 10 hukum Allah itu dulu Allah sendiri yang menuliskan. Tetapi karena kemarahan Musa, jadi ketika dia membawa 2 tablet itu, dia jatuhkan dan pecah karena melihat bangsa Israel ketika dia Musa mendapatkan loh batu itu dari Tuhan di bawah, karena dia di atas gunung ya, di bawah gunung itu bangsa Israel sedang menyembah Baal atau menyembah patung lembu emas di bawah gitu ya. Jadi Musa sangat marah, dia banting loh batu itu, tablet itu, lalu pecah. Kemudian Tuhan minta dia untuk menuliskan kembali, jadi Musa kemudian yang menuliskan kembali. Jadi yang ditulis Tuhan sudah tidak ada, maksudnya sudah pecah gitu ya. Nah, ini Kak Kesya nih yang jawab loh batu. Nah, mantap. Kak Kesya nih tahu banyak kayaknya. Nah, terus berkembang sesuai dengan Kak Ia udah bilang, baru masuk ke papirus, masuk ke era kertas tulis yang mungkin banyak ditemukan akhirnya oleh pendahulu kita, akhirnya sampai dikanonkan. Itu salah satunya papirus, terus berkembang ke kertas dan seterusnya. Itu. Sebenarnya nggak persis seperti itu. Jadi papirus itu kan kulit pohon, ya, dituliskan. Tapi kan kulit pohon kan gampang rusak, gampang rusak. Lalu setelah ada teknologi yang lebih baru, lalu Alkitab itu disalin ulang di atas kulit binatang. Nah, ketika ditulis di atas kulit binatang atau perkamen, itu jauh lebih kuat, maksudnya tahan lama. Tapi tetap itu juga nggak tahan lama ya. Akhirnya terus-menerus harus ditulis ulang. Kalau sudah perkamen dan juga perkamen itu rusak, lalu ditulis ulang. Nanti jadi baru lagi, nanti tulis ulang lagi gitu ya. Sampai akhirnya ya ada teknologi yang lebih baru lagi, yaitu cetak mesin cetak yang ditemukan pada abad 16
Nah, mulai itu Alkitab mulai dicetak di atas kertas. Ya. Ya, dan mulai terus berkembang sampai tadi yang Mika singgung ya, sampai digital, bahkan berkembang dengan tipe-tipenya. Kayaknya di zaman sekarang juga udah mulai jarang nih orang-orang bawa Alkitab cetak. Bahkan pengkhotbah-pengkhotbah kekinian pun sepertinya di atas mimbar udah bawa tablet, laptop atau kecil, atau laptop kecil, HP bahkan gitu ya. Sepertinya entah perlahan mulai ditinggalkan Alkitab yang cetak. Tapi biasanya anak teologi, anak asrama itu masih banyak sih Alkitab cetaknya. Nah, wajib. Karena HP-nya dikumpul lebih tepatnya. Iya, betul. Jadi Alkitab yang buku harus ditenteng. Ya. Nah, ini sehubungan dengan tadi resminya sudah sempat menyinggung ya. Apa namanya? Sampai hari ini aku masih sangat kagum sekali bagaimana Tuhan memelihara firman-Nya, memelihara Alkitab itu gitu ya. Dari zaman ke zaman Tuhan terus pelihara sampai kita sekarang, walaupun tidak dalam bentuk perkamen, bukan tidak dalam bentuk log batu gitu ya, tapi dalam bentuk kertas, dan akhirnya sampai ke kita. Tetap itu bagi aku tuh proses yang sangat mengagumkan gitu. Nah, mungkin kalian pernah nggak terpikir, maksudnya apakah suatu ketika tuh Alkitab bisa punah? Menarik. Ya boleh saya ya teman-teman. Ini dari komentar juga dari Ibu Deborah Wisnu, wah terharu Tuhan layakkan manusia menuliskan firman yang awalnya dia tulis sendiri. Dengan dasar ini aku juga masih yakin kalau Alkitab harusnya nggak punah gitu. Karena bagiku sendiri Alkitab itu bukan bicara soal apa yang terlihat gitu, tapi di dalamnya, karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi firman Allahnya lah yang begitu kekal gitu. Mungkin Alkitab cetak bisa saja tergerus masa, habis, bahkan mungkin akan ditinggalkan di generasi-generasi ke depan secara cetak, secara tulisan gitu. Karena sudah masuk dunia digital, sudah makin banyak tersedia, bisa saja. Tapi aku masih sangat yakin kalau Alkitab adalah firman Allah dan itu kekal, nggak akan pernah punah. Itu sih menurut teman-teman. Silakan nambah ini. Ya, mungkin dari saya. Oke. Mungkin Alkitab itu bukan hanya sekedar buku ya, yang hanya dilihat dari kulitnya, dari kertasnya atau apa, tapi yang sangat luar biasa di sini adalah Alkitab itu mempunyai sifat yang kekal banget, yang kekal, dan itu tidak akan punah. Dengan mungkin yang kertas bisa sobek, yang kulit tadi itu bisa rusak, yang lo batu itu bisa pecah, tapi sekarang semakin semakin canggihnya zaman itu di-upgrade, terus ada digital, jadi ya kemungkinan besar itu tidak akan punah. Berarti masih kemungkinan dong. Ya, Michael. Ya, jadi benar ya kata Kak Kos ya. Jadi Alkitab itu walaupun bisa bentuknya buku kertas, walaupun ya kena hujan bisa rusak ya, namanya kertas ya. Tapi sekarang sudah di-upgrade nih jadi Alkitab digital nih. Alkitab digital yang bisa dibilang tidak lebih mudah rusak, lebih tahan ya. Dan bahkan mungkin perkembangan zaman kita nggak ada yang tahu Alkitab akan berubah ke bentuk apa lagi itu. Ya, dan bahkan di Alkitab sendiri dikatakan ya di Matius 24 ayat 35 ya, walaupun langit bumi lenyap, firman-firman Tuhan tidak akan lenyap. Amin. Karena sifatnya kekal. Ya. Aku pikir Bu Yulia mau nambahin. Oh ya, silakan. Nah, mengaminkan apa yang diomongin Michael. Nah, teman-teman, bisa nggak sharekan bukti-bukti kenapa percaya bahwa Alkitab itu nggak akan punah? Terutama tadi Michael udah mengutip salah satu ayat firman Tuhan ya. Mana buktinya? Maksudnya adakah bukti dari zaman ke zaman bahwa Alkitab itu benar-benar bukan hanya karena kelemahan papirus atau kelemahan perkamen ya,
Tetapi sebenarnya dari zaman ke zaman tuh banyak sekali orang yang ingin destroy, ingin merusak Alkitab dan ingin melenyapkan Alkitab. Teman-teman ada nggak yang tahu cerita-cerita zaman sejarah gitu ya? Bagaimana Alkitab itu sudah berulang kali dicoba dilenyapkan, dihapus dari muka bumi ini, tapi tetap terus ada. Pernah nggak dengar cerita-cerita itu? Ya, silakan teman-teman. Ada nggak yang pernah dengar? Aku sendiri ya teman-teman, aku lihat dari masa perjanjian lama di masa-masa bangsa Israel, di mana memasuki pembuangan juga gitu, yang aku lupa pembuangan siapa, Babel kah kalau nggak salah, itu juga Alkitab dan juga segala aturannya dan tata cara ibadahnya pun berusaha dilenyapkan dan termasuk penindasan bangsa Israelnya gitu. Kurang lebih bangsa Israel supaya terbiasa gitu untuk mengubah dari percaya Allah, dari ibadahnya kepada Allah, dari membaca Alkitab menjadi menyembah dewa dan segala macamnya. Tapi menariknya di dalam ulangan yang ini oleh orang-orang Israel kebanyakan itu dipegang teguh, yaitu ucapkanlah, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu secara berulang-ulang gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu bukti kalau firman Tuhan tetap ada dengan adanya bangsa-bangsa Israel yang terus mengingat kata per kata dan mengajarkannya turun-temurun gitu. Sehingga Alkitab itu tetap ada walaupun secara tertulis mungkin sudah dilenyapkan, sudah disembunyikan, dihancurkan, bahkan mungkin benar-benar nggak ada di peradaban. Tapi ya itu menariknya karena mereka hafal. Jadi mereka tetap melestarikannya secara oral tadi, yang biasa disebut oral atau dari ucapan. Itu dariku. Teman-teman mau nambahin? Silahkan. Ya, sebenarnya ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang ikut berperan besar gitu ya untuk melestarikan Alkitab ini, dan jelas itu Tuhan yang pakai. Memang itu turun-temurun iya, tetapi ketika dituliskan itu kan sebelum zaman dituliskan ya. Ketika Musa sudah menuliskan 5 kitab pertama di Alkitab, itu di-preserve, maksudnya dipertahankan terus-menerus dari generasi ke generasi, dan itu dikutip terus-menerus dengan sangat tepat sekali gitu ya. Itu luar biasa. Bahkan sampai ketika tadi Ray bilang dalam pembuangan tuh mereka udah dilarang untuk membaca Alkitab, tapi ada yang menyimpan gitu, ada yang masih menyembunyikan itu. Bahkan sekarang kita lihat ya, karena bangsa Israel kan terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya. Tetapi ada gulungan-gulungan Alkitab itu benar-benar disimpan dan disembunyikan, sehingga sampai sekarang kita bisa melihat hasil arkeologi ketika membongkar itu. Salah satu contohnya seperti Dead Sea Scroll. Itu dulu karena disimpan dengan begitu rapat dan mereka tidak mau itu didestroy, dihancurkan oleh musuh, maka mereka tuh simpan di gua-gua yang sangat tersembunyi sehingga tidak mungkin akan diketahui oleh musuh. Dan sekarang di abad yang maksudnya di abad kita sekarang ini, kita bisa melihat penemuan itu ditemukan oleh para arkeolog beberapa ratus tahun yang lalu, dan akhirnya kita bisa melihat hasilnya dengan luar biasa sampai sekarang. Bukan itu aja, pada zaman Martin Luther dan sebelumnya, itu Alkitab itu pernah dirampas oleh pemerintah pada saat itu ya, dikumpulin semua, bahkan dijadikan gunung yang besar sekali, semua rumah itu digeledah, semua Alkitab itu dikumpulkan lalu dibuat di tanah lapang yang besar itu, semua Alkitab dikumpulkan yang sudah dicetak, karena pemerintah tidak ingin orang menjadi Kristen, sehingga semua Alkitab itu menjadi gunung karena ditumpuk segitu banyak. Habis itu dibakar, habis semuanya. Dan pemerintah merasa, dah nggak ada Alkitab lagi yang bisa dibaca oleh masyarakat. Ternyata masih ada beberapa orang yang menyembunyikan itu, dan akhirnya bisa di-preserve demikian. Terus menerus dari zaman ke zaman itu selalu ada cerita-cerita mujizat, bagaimana Alkitab itu dipertahankan oleh orang-orang tertentu, dan jelas itu
Tuhan yang memelihara ya. Sehingga sampai sekarang walaupun didestroy oleh setiap zaman selalu ada orang berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Tapi selalu ada saja Alkitab yang ketinggalan dan akhirnya masih bisa dipertahankan sampai sekarang. Bagi aku tuh, aduh, Tuhan, Biasa. kalau bukan Tuhan yang ikut campur di dalamnya, hampir nggak mungkin deh, nggak mungkin. Ya, jadi menurut cerita Bu Yulia luar biasa sekali ya berarti ya. Tuhan memelihara Alkitab sampai segitunya, bahkan sampai Alkitabnya saja hancur, masih ada lagi yang menyembunyikan, masih ada lagi yang mengingat untuk ditulis seperti aslinya, dan bisa sampai di tangan kita sekarang, udah dikomersialkan kemana-mana, seluruh dunia bisa mendapatkan Alkitab. Itu sangat luar biasa untukku ya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang pun ya, Alkitab itu pun juga sudah berubah fisik ya, dari Alkitab fisik jadi Alkitab digital, dan pasti nextnya akan berubah lagi mengikuti perkembangan zaman dan tidak akan punah. Ya, 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 betul sekali. Betul. Ya. Ya, aku jadi teringat tadi. Pelajaran apa tuh? Sorry. Silakan. Kira-kira Lanjut, pelajaran apa yang kamu dapat, Mika, dari hal ini? Ya, pelajaran yang saya dapat ya, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diilhami Tuhan, semua akan terjadi dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Oh. Dan juga aku lihat tanpa iman, sebenarnya tanpa iman, hal tersebut juga tidak bisa terjadi ya. Kalau misalkan dulu mereka nurut aja untuk nyembah berhala kan, itu akan, prosesnya akan menjadi lebih, bisa dibilang lebih lama ya. Ya, tapi Tuhan nggak menghendaki ya. Itu artinya Tuhan ingin firman-Nya tetap hidup selama-lamanya gitu. Tuhan sendiri yang menjaga, tangan Tuhan sendiri yang ikut campur di dalamnya untuk menjaga sehingga Alkitab bisa sampai hari ini. Artinya Tuhan ingin seluruh umat di dunia mendengar Alkitab atau membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab itu ada kuasa yang membuat orang bisa selamat. Karena ada Injil di situ yang menyelamatkan orang. Itu yang menurut aku luar biasa ya. Iya. Iya, Ros. Kak Ros tadi? Dengar suara Ros. Iya, kalau dari saya sendiri luar biasa banget ya. Saya juga dapat banyak pengetahuan nih dari Hari Alkitab itu sendiri, terus sampai pada yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yulia, itu sangat luar biasa ya, bagaimana Tuhan bekerja itu sendiri, bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi yang menulis Alkitab itu sendiri. Itu merupakan satu hal yang luar biasa ya, bagaimana Tuhan memelihara firman-Nya itu dengan begitu dahsyatnya. Orang pengen Alkitab itu punah, tapi Tuhan itu ada aja caranya buat sampai di era kita sekarang Alkitab itu masih ada dan kita sama-sama masih bisa tahu ya firman Tuhan itu seperti apa. Itu yang sangat luar biasa buat saya pribadi. Amin. Nah, itu termasuk Ibu Rina Trisnowati juga menyampaikan, sekarang Alkitab jadi gampang diaplikasikan dalam hidup sehari-hari dengan bantuan AI sebagai penterjemah. Oke. Bu Rina, mantap Bu Rina. Terus ditambahkan juga Alkitab dari generasi ke generasi pasti ada terus meski tampilannya berbeda. Betul sekali. Disepakati oleh Kak Gesya. Kak Gesya menyampaikan bentuk Alkitab pasti menyesuaikan kemajuan teknologi, tapi isi dari Alkitab tidak pernah berubah. Dan itu dahsyatnya Tuhan kita. Ya. Amin. Sepakat sekali. Amin. Nah, untuk kita yang sudah, untuk kita yang hidup di era AI, tadi Bu Rina berkata ya, untuk kita yang hidup di era AI ini, sekarang tugas kita apa nih? Alkitab sudah dijaga oleh Tuhan, sudah sampai ke kita, terus kita cuma diam aja nih, terima Alkitab, dan kita, apa tugas kita selanjutnya? Menggunakan teknologi yang ada, yang canggihnya teknologi ini bisa membantu kita menyebarkan Injil, bisa sharing apa yang kita ayat-ayat yang mungkin memberkati kita pribadi, kita juga dapat share kepada orang lain dan orang lain juga dapat diberkati lewat adanya teknologi. Ya, dari tadi itu luar biasa ya.
Alkitab itu sudah benar-benar dijaga oleh Tuhan, berarti Tuhan tuh ingin sebenarnya seluruh umatnya untuk membaca Alkitab. Ya bagaimana sih cara supaya seluruh umatnya itu mendapatkan Alkitab itu ya? Ya, dengan disebarkan ya. Ya. Saya kira sekarang Silakan, Ros. Pasang kata. dulu Sabda punya slogan Bible Everywhere. Waktu pertama kali ada HP, pertama kali ada software Alkitab gitu ya, semboyan kita tuh Bible is everywhere. Bible akan ada di semua gadget, Alkitab akan ada di semua laptop. Dan ternyata itu sudah terwujud loh sekarang. Jadi Sabda tidak pakai lagi slogan itu karena sudah tercapai di semua laptop orang Kristen jelasnya ya. Semua laptop dan di semua HP ada Alkitab. Jadi kita harus lebih gencar lagi untuk menyebarkan Alkitab ini terkhusus untuk mereka-mereka yang hidup di zaman digital. Karena sekalipun Alkitab ada di mana-mana, belum tentu Alkitab ada di hati kita. Belum. Ya. Betul sekali. Tadi Kak Ros, silakan. Angkat tangan tadi. Ya, tadi Kak Mika bilang bagaimana nih cara orang membaca, mendengar itu ya tadi ya. Tapi tadi juga Ibu Yulia sudah menjelaskan sekarang tidak susah lagi ya bagi setiap kita yang mau baca Alkitab, yang mau mendengar Alkitab, karena Alkitab sendiri itu ada yang sudah audio ya, tinggal kita mendengar, kita putar, kita dengar, dan bersyukur ya Tuhan ini luar biasa dengan perkembangan zaman ini. Kita juga dapat membaca Alkitab di mana saja, kapanpun saja kita bisa membaca Alkitab. Nah dari sini nih tidak ada alasan lagi nih buat teman-teman untuk tidak baca Alkitab, karena digital yang ada sekarang ini sudah sangat membantu kita untuk membaca Alkitab. Ayo loh, di HP-nya ada Alkitab juga dan sudah dibaca enggak? Itu yang jadi pertanyaan nih buat kita semua. Ya. Oke. Ya, sesuai dengan topik kita, Digital World for Digital Generation. Alkitab itu sudah digital. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu sudah digital, teman-teman. Dan itu diciptakan, dibuat untuk kita, orang-orang yang sudah kenal digital, yang bisa disebut digital generation. Bahkan di bawah-bawah kita, semuanya pun seharusnya menikmati itu, membaca itu, dan benar-benar bisa membagikannya terlebih lagi gitu. Jadi Digital World for Digital Generation bukanlah pilihan, tapi suatu keharusan, karena memang kita adalah generasi digital. Mika? Enaknya kita sekarang ini. Iya. Dan sekarang juga banyak bentuk loh, bisa nggak cuma audio tadi, ada juga video, kita nonton cerita Alkitab. Bagi yang suka nonton itu bagus sekali. Jadi kita bisa bagi yang refreshing nonton sambil memahami firman Tuhan. Nah ini sudah di-spill tuh. Sorry. Sama Ibu Deborah Wisnu. Kalau mau baca, mau dengar, mau nonton, ada di Badeno Alkitab. Silakan teman-teman kunjungi situs Badeno Alkitab untuk dapat bisa membaca, menonton juga, dan mendengarkan Alkitab. Mudah bukan? Oleh sebab itu memang sungguh-sungguh Digital World for Digital Generation sudah ada untuk kita, dan kita harus bisa menikmatinya, harus semakin giat untuk studi Alkitab, belajar Alkitab lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, tak terasa sudah 44 menit. Ini saatnya untuk kita akhiri diskusi kita. Kita akan segera mengakhirinya. Namun sebelumnya, teman-teman boleh berikan closing statementnya nih, masing-masing dari teman-teman. Dari Ros, terus ke Mika, Ibu Yulia, dan aku nanti terakhir. Silakan, Ros. Kalau dari saya pribadi sendiri, dari semua yang kita bahas tadi ya, dari tadi yang kita diskusikan ya, di sini saya juga mulai belajar bagaimana menggunakan digital yang ada saat ini untuk lebih lagi kita menjadikan itu satu momen di mana kita sama-sama mempergunakan
untuk kemuliaan nama Tuhan ya, karena dari Tuhan itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri, dan kita kembalikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dengan adanya digital ini, mari sama-sama mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan buat saya pribadi, gunakan digital dengan baik-baik, dan tidak hanya ada digital firman Tuhan itu, Alkitab itu ada di HP, dan biarlah firman Tuhan itu ada di hati ya. Seperti yang ya, tadi bilang begitu. Ya, Ya, thank you. Silakan Mika. Ya, kalau dari aku sendiri ya, kita udah dengar kan tadi perjuangan untuk mempertahankan Alkitab itu sangat berat sekali ya. Harus mati-matian, harus sampai disembunyiin di gua-gua. Kita yang sekarang sudah tinggal mendapat Alkitab, kita bisa dapat dari digital, sudah kita bisa akses di mana saja. Kita jangan sia-siakan itu. Kita harus mempelajari Alkitab, kita harus mengimani Alkitab ya. Jadi jangan cuma Alkitab digital doang di HP doang, tapi kita sama sekali nggak baca. Udah ada banyak tools, banyak media, audio, video, ada AI juga yang bisa membantu kita dalam memahami Alkitab. Amen. Thank you. Willy ya. Ya, firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu menghidupkan. Jadi kalau ada Hari Alkitab Internasional itu merupakan satu penghargaan yang menurut aku kalau cuma hari aja kurang. Bagaimana kita bisa menghidupi Alkitab dan menjadi saksi hidup bahwa Tuhan mempertahankan firman-Nya bukan hanya dalam bentuk buku-buku atau perkamen atau scroll atau bahkan digital, tetapi bagaimana hidup kita itu menyebarkan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan melalui hidup kita. Amen. Thank you Ibu. Dariku, teman-teman, kita hidup di dunia digital dan kitalah generasi digital juga. Karena generasi digital nggak berbicara tentang usia. Oleh sebab itu, karena kita generasi digital, kita gunakan juga Alkitab digital kita manfaatkan, semua sudah tersedia. Mari kita benar-benar maksimalkan itu untuk kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin mengenal Allah kita, sehingga kita bisa membagikannya. Lebih detail lagi, minggu depan kita akan bahas share the word. Oke. Sekali lagi thank you banyak Ibu Yulia, Kak Ros, Kak Mika sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Kita akan akhiri, kita akan tutup. Sekali lagi pengumuman ya teman-teman, minggu depan kita jumpa lagi diskusi bareng-bareng dengan topik share the word. Oke, thank you banyak. Kita akhiri dengan doa. Mika boleh berdoa? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama acara Sabda Youth ini. Terima kasih Engkau telah sehingga kami bisa dengan lancar Sabda Youth dengan internet yang lancar. Dan juga Tuhan, semoga segala pelajaran yang telah kami dapatkan pada malam ini di Sabda Youth, semoga itu bisa kami terapkan dan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan, bukan cuma kita dengar saja Tuhan. Sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tolong berkati aktivitas kami ke depannya Tuhan. Semoga segala aktivitas kami dapat dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Amin. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam. Ya.